Liputan 4 TV melaporkan informasi seputar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 hingga 2026, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dengan tema penguatan pondasi transparansi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekologi. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Panongan pada hari Rabu, 22 Januari 2025, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, atau yang disingkat dengan Musrenbang, merupakan rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan yang menerapkan teori bottom-up planning. Dalam kegiatan Musrenbang kali ini dihadiri juga oleh anggota legislatif DPRD Wilayah Dapil 5 Kabupaten Tangerang antara lain, Ibu Eli Nuraini dari fraksi Partai Golkar, Yakub dari fraksi Partai Nasdem, Imam Sucipto dari fraksi Partai PKS, Dr. Andes Haji Heru Utari selaku Kepala Camat Panongan, Rizkia Nurul Fajar Sekretaris Kecamatan Panongan, Dedi dari Dinas Bapeda Kabupaten Tangerang, Muspika Kecamatan Panongan, Ketua TPPKK Kecamatan Panongan Ibu Fitri Utari, Ketua Abdesi, Kepala Desa atau Lurah Sekecamatan Panongan, Kapolsek Panongan, dan Ramil Koramil 14, Panongan, Kepala KUA, Ketua MUI, Ketua PGRI, Ketua TPPKK, Ketua UPTKB, Delegasi Desa atau Kelurahan, LPMC Kecamatan Panongan, DPD Sekecamatan Panongan, Karang Taruna Kecamatan Panongan, KNPI Kecamatan Panongan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta para tamu undangan lainnya. Dalam pemaparan skala prioritas Musrenbang ini Camat Panongan, Dr. Andes Haji Heru Utari MSI, memaparkan bahwa kegiatan Musrenbang adalah giat rutin tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan diharapkan usulan-usulan yang menjadi skala prioritas bisa terrealisasi. Dalam pembangunan di Kecamatan Panongan yang terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan akan terrealisasi dengan baik. Dari 50 program unggulan yang kita sepakati bersama, sehingga diharapkan semua program-program pembangunan di segala bidang ini bisa mendukung program pemerintah kabupaten yang semakin gemilang, sejahtera dan berdaya saing. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi prioritas utama pemerintah, sehingga program-program yang kita ajukan disesuaikan, di samping pembangunan infrastruktur. Menurut keterangan Yakub dari fraksi Nasdem, pemaparan yang dilakukan oleh Bapeda dan yang disampaikan oleh Camat Panongan, sangat mengapresiasi, semoga semua bisa terrealisasi dengan efektif, dan harapnya bersama teman-teman 9 Dewan di Dapil 5 ini bisa terus mengawal dan membantu masyarakat Kecamatan Panongan. Yakub akan membantu masyarakat Panongan, terutama jalan akses menuju Kecamatan Tiga Raksa supaya bisa meningkatkan perekonomian dan mempermudah masyarakat untuk beraktivitas. Beliau akan kami bantu semaksimal mungkin, sehingga keinginan masyarakat agar ada jalan tembus menuju Kecamatan Tiga Raksa bisa terwujud. Menurut keterangan Hajah Eli Nurhaini, dari Partai Golkar, menyampaikan pokok-pokok pikiran dan usulan di hadapan peserta Musrenbang ini, salah satunya akan secepatnya merealisasikan pengajuan TPU di Desa Serdang Kulon, dan pengadaan SMP Negeri 4 di Desa Rancaiuh, serta betonisasi di Desa Ciakar. Hajah Eli mengajak seluruh anggota Dewan yang berada di wilayah Dapil 5 untuk bisa bersinergi dan mensupport usulan-usulan warga yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ayo kita kawal semua aspirasi yang menjadi urgent dan sangat dibutuhkan ini. Berdasarkan paparan Imam Sucipto anggota Dewan dari fraksi PKS, di awal sambutannya hadirnya para anggota Dewan sebagai wujud nyata sebagai wakil masyarakat, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa terwujud, karena menurutnya harus bertanggung jawab untuk 3 kecamatan termasuk Kecamatan Panongan ini. Saya bersama teman-teman anggota Dewan akan mengawal, jangan sampai skala prioritas tidak terlaksana di tahun yang dianggarkan, kita akan kawal, berkolaborasi dan terus bergerak, agar usulan-usulan yang diajukan bisa terwujud. Yang menarik dalam sesi tanya jawab ini adalah usulan dari Dede Nurhadi, selaku Kepala Desa Pesar, menjabarkan bahwasannya jalan lintas atau jalur penghubung antara Kecamatan Panongan yang berlokasi di warga Desa Pesar, menuju Kecamatan Tiga Raksa yang terletak di wilayah Margasari. Ini belum terrealisasi, menurut warga setempat jika hendak ke Pemda jalannya mutar-mutar, padahal itu adalah skala prioritas. Tegas Kepala Desa Pesar, jujur ya Bapak Ibu, saya yang jadi bulan-bulanan warga, usulan-usulan akses jalan dan kondisi Desa Pesar yang dianggap tidak ada warganya. Ini sakit didengarnya, kami warga Desa Pesar ingin ada perhatian dari pemerintahan dan para anggota Dewan, mohon kiranya segera terrealisasikan dikarenakan sangat penting bagi warga kami. Selain itu melihat lokasi tersebut cukup memprihatinkan dan juga jalan tersebut sangat rusak parah, alias longsor parah.
Apakah harus ada korban jiwa dulu baru dirapikan? Atau seperti apa? Kepada pihak anggota legislatif dan pemerintah Kabupaten Tangerang serta pemerintah Provinsi Banten, agar kiranya secepatnya diterrealisasikan, karena lokasi tersebut sangat penting untuk dirapikan. Kami pemerintah Desa Pesar, sudah seringkali bahkan setiap tahun mengajukan permohonan tersebut akan tetapi sampai detik ini belum juga terrealisasi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak beritanya. Dari Tangerang, Banten, Liputan 4 TV mengabarkan. Penulis dan editor, Adien Bay. Reporter dan kameramen, Yupal Doni. Boleh ditanyakan. Mungkin ibu juga pernah hadir sama Dewan waktu itu Pak Deden. Ya, kita hearing 2 kali sampai 3 lokasi. Jadi, punten Bu, kenapa saya sampaikan seperti ini Bu? Dianggapnya saya sebagai kepala desa tidak membantu masyarakat Bu, lebih sedih. Padahal saya berjuang semaksimal mungkin Bu. Tangganya bilang nggak ada warga di sini Bu. Orang kita mana ada sakit ya. Percuma, gua kan baru di sini segitu besar tapi nggak ada orang. Terus Pemda apa tujuannya? Beli lahan di situ. Buat jalan sambungan dari desa-desa Argesari. Apa tujuannya itu? Kalau dibilang nggak ada orang, berarti warga saya bukan orang itu. Apa warga saya tidak bilang begitu? Tolong Bu Dewan, Pak Dedi dari Pemda, mohon maaf. Saya sampaikan hari ini Pak, benar sakit Pak, nanti karena dibilang nggak ada warga di situ. Dibilang percuma. Pembuangan APBN di situ segede-gedenya tapi nggak ada orang. Padahal itu bisa mengurai kemacetan Pak. Lintas Cikupa kalau bertembus dari Pesat sampai Margasari itu lintas Pak. Bisa mengurai kemacetan jalan raya Cikupa yang menuju ke Tiga Rasa. Itu bisa mengurai kemacetan. Yang saat sekarang mungkin jalan raya besar yang dilintas beberapa orang banyak Pak masih macet. Kalau itu jalan tersebut disambungkan antara desa Pesat dan desa Margasari, bisa mengurai kemacetan, bisa mengangkat ekonomi. Tujuan kita semua ingin masyarakat sejahtera. Di mana Pak? Kalau seperti ini masyarakat seperti itu, macam di ini dibilang nggak ada orang. Siap izin Pak ya, kata Nuhun. Insya Allah Pak. Ya mohon maaf ya, nyaman Pak. Jadi dia berkat semuanya. Hanya menyampaikan Bu, izin. Memang ya ini tolong supaya Bu nanti untuk kita evaluasi yaitu tentang masalah longsornya tanah yang ada di sekitar perbatasan industri mileniumnya Pak ya. Sebenarnya emang belum juga pernah kita bahas yang sampai saat ini. Magang nantinya. Mungkin itu ada tambahan juga nanti dari Pak Dedi, kepada dia. Makasih Pak. Saya nanti insya Allah akan mempertemukan Pak Camat, Pak Lurah juga, Pak Dewan untuk melakukan diskusi bersama, lalu memvideokan apa yang ada seperti apa paparan gitu. Dan biasanya kalau sudah ini saya lakukan, biasanya itu langsung ekspos, langsung komisi di dapil 5 ini langsung sama Pak Bismillah. Sekali lagi setelah Husain melakukan hari ini, setelah Husain itu dia tanggal 4 tanggal 4 terakhir ya. Nanti mungkin tanggal 5 tanggal 6 nya kita akan memanggil rekan-rekan kepala desa ya, Pak Camat dengan Ibu Dewan, Pak Dewan ya. Karena kita duduk bersama, karena kalau tidak seperti itu kadang-kadang ya alih sana malu komunisnya kadang-kadang tempatnya lupa gitu, sehingga karena lupa akhirnya menjadi kebelinger gitu. Marilah dengan kata Bismillah hari ini kita mencoba memperbaiki apa yang harus kita perbaiki dan wajib kita perbaiki. Terima kasih. Dan jangan yang kedua tidak sampai kepala desa sedang keluar tidak mempunyai TPU dan dulu sampai saat ini juga belum. Nah, jadi saya di sini
Alhamdulillah atas dukungan dan bantuan sebagai Ibu Henry yang kemarin sudah mempromosikan SMP 3 ini ya. Alhamdulillah sudah terbentuk, bisa di Tangerang, alhamdulillah. Prioritaskan itu apa aja sih Pak? Jadi tadi sebagaimana program itu ada tiga bidang yang jadi misalkan yaitu pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia dan juga yang sudah untuk infrastrukturnya tadi yang sudah kita ada Dewan Mahkamah Agung pembangunan SDM